profesional. Perkenalkan, nama saya Sadah Rezega. Saya alumni UNIAS tahun 2023 yang ijazahnya ditahan ya. Di sini saya upkan sedikit. KPK sigap melaporkan dari NIAS. Viral salah seorang mahasiswi alumni UNIAS setelah ia curhat di media sosialnya. Atas nama SZ, ia menyampaikan bahwa ijazahnya ditahan oleh pihak kampus UNIAS sejak 2023 silam. Sampai sekarang belum diketahui alasan atas penahanan tersebut. SZ alumni UNIAS ini menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2023 yang lalu. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia pergi untuk merantau untuk mencari sesuap nasi di negeri orang. Dalam beberapa bulan yang lalu, ia juga sudah mencoba menghubungi pihak kampus untuk mengambil ijazahnya. Karena dalam mencari pekerjaan salah satu syarat utama adalah ijazah. Ia pun menyampaikan kepada orang tuanya untuk mengambil ijazahnya. Syarat pengambilan ijazah telah dipenuhi dengan memberikan surat kuasa kepada ayah orang tuanya. Namun terkesan dipersulit dan tidak diindahkan oleh pihak kampus UNIAS. Seterusnya, ia mengalami intimidasi, diduga ada pengancaman yakni ijazah tetap ditahan dan ia dipaksa pulang ke NIAS untuk mengklarifikasi pertanyaannya di media sosial tentang ijazah tersebut. Ia mengakui bahwa benar adanya. Makanya saya memberikan status di Facebook. Dengan hal itu saya sampaikan di medsos. Ijazah yang ditahan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang lulus saat itu kecuali saya. Dalam video tersebut terlihat sangat serius. Ia menangis sambil curhat di medsosnya. Apa kesalahan saya? Padahal saya sudah patuhi ketentuan syarat pengambilan ijazah. UNIAS adalah salah satu kampus yang sudah menamatkan ratusan ribu mahasiswa-mahasiswi alumni. Kampus tersebut dipimpin oleh Eli Yunus Waruhu sebagai rektor. Rasanya tidak adil. Organisasi pemuda yang ada di kampus tersebut diam dan mereka tidak mau bersuara. Apakah mereka takut ancaman? Itulah yang perlu kita tahu. Kami pemuda-pemudi Pulau Nias mengecam kejadian ini. Kampus adalah tempat melahirkan pendidikan, bukan intimidasi dan angman. Tim KPK sigap melaporkan. Disitulah dekan juga menjelaskan bahwa saya harus pulang dan menghadap kepada rektor untuk meminta maaf dan mengklarifikasi status saya tersebut. Saya tidak tahu ini dengan catatan apa saya harus mengklarifikasi, dan memang pada kenyataannya dan itu kebenarannya saat itu Bapak Ibu, saya berani bersumpah ya, saya berani bersumpah saya akan kebenaran itu di media biar juga orang tahu bagaimana kinerja mereka. Kami capek soal uang, kami tidak boleh terlambat membayar ini, dikasih hanya waktu 24 jam, bayangkan. Tapi di saat kami menagih hak kami diperlambat. Bukan 1 minggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Dan kalau saya disuruh untuk pulang, jujur saya tulang punggung keluarga. Saya kuliah sambil kerja dulu. Dengan air mata, dengan perjuangan yang luar biasa. Ya. Saya kerja di rumah orang, nyuci kain, menggosok, jaga anak. Yang penting saya tamat. Sampai saya selesai. Tolonglah, UNIAS juga harus menerima kritik yang baik untuk perubahan UNIAS ke depan. Kalau saya misalkan pulang, ongkos saya itu tidak kecil, kurang lebih 7 juta ya. Dan jujur saya itu tulang punggung keluarga. Saya kerja, mungkin beberapa yang tahu ya. Dari awal saya kuliah juga saya kerja. Air mata, bahkan penyusunan skripsi saya hampir stres saat itu. Tapi puji Tuhan terlewatkan. Dan sakit memang saya mendengar sama orang tua saat itu ya, ijazah kamu memang ditahan ya, dengan ini. Jujur saya nangis saat itu. Saya hanya mengungkapkan kebenaran saat itu. Kenapa sih pihak kampus begitu kejam, mengancam saya, menindas saya? Atau karena kami orang di bawah yang tidak punya jabatan, yang tidak punya orang dalam? Kebanyakan di kita itu harus ada orang dalam. Biarpun ada orang dalam, saya tidak mau. Saya memperjuangkan hak saya. Jujur saya capek menghadapi keputusan-keputusan yang tidak valid dari UNIAS ya. Saya kuliah